Pada tahun 1957, dua orang penjelajah dan beberapa temannya mengunjungi Pulau Tengkorak yang lokasinya tepat berada di Pulau Sumatera, Indonesia. Mereka di sana menemukan hewan unik yang masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan nama kera tikus. Dua penjelajah ini kita panggil saja dengan nama Kawo dan Beno. Di sini Kawo dan Beno berusaha untuk mengambil hewan tersebut untuk kemudian dijual. Namun suku asli Pulau Tengkorak melarang kegiatan ini. Bagi mereka kera tikus adalah hewan yang sakral. Suku Pulau Tengkorak pun di sini kemudian berusaha untuk memburu Kawo dan Beno. Kemudian dalam upaya mereka berdua kabur dari kejaran suku Pulau Tengkorak, si Kawo malah tertinggal karena ia terjatuh. Dan dengan teganya si Beno malah pergi meninggalkan Kawo dengan ejekan yang penuh gudal. Kejahatan pasti mendapatkan hukuman, itulah yang terjadi kepada si Beno. Di dalam mobil yang ia tumpangi terjadilah sebuah perlawanan dari si kera tikus. Tak sengaja Beno tergigit oleh kera tikus tersebut. Kawo dan teman-temannya yang takut dengan rumor mengerikan tentang infeksi akibat gigitan kera tikus memutuskan untuk menyembuhkan Beno dengan cara memisahkan bagian tubuh dengan bekas gigitan si kera. Yang berarti Beno pun akhirnya terbunuh oleh temannya sendiri dengan cara dioklek-oklek. Selanjutnya si kera tikus pun dijual dan dikirim ke kebun binatang Wellington yang berada di Selandia Baru. Meskipun sebenarnya si Kawo agak ragu sih atas keputusannya menjual kera yang sangat misterius ini. Di sisi lain cewek bernama Paquita, kita panggil saja dengan Gita, yang sudah tak tahan dengan hasrat tertanami benih. Maksudnya si Gita ini ingin segera memiliki pasangan hidup. Si Gita mencoba peruntungan dengan cara meminta ramalan kepada neneknya, yang di situ dijelaskan bahwa Gita akan bertemu dengan seorang cowok dan dalam waktu singkat mereka akan menjalin hubungan romantis. Meskipun hubungan mereka akan diselimuti sebuah kegelapan dan kematian. Tiba-tiba bel toko pun berbunyi. Gita segera pergi melayani pelanggan toko bernama Lionel. Kita panggil saja dengan si Leo. Takdir mencoba menyatukan mereka berdua. Kumpulan pensil yang tak sengaja Leo jatuhkan membentuk lambang salib yang membuat Gita merasa si Leo adalah jodoh yang telah ia tunggu-tunggu selama ini. Leo pun yang merasa aneh dengan tingkah Gita yang mulai beringas, geragas dan agresif. Ia segera pergi pulang ke rumahnya dan tak sengaja meninggalkan catatan belanjanya di toko. Sesampainya Leo di rumah terdengar suara lantang emak-emak memanggil namanya, dan ia adalah emak Lionel yang overprotective bernama Vera. Karena Vera terpilih menjadi wakil dari Perserikatan Wanita Wellington, si ketua dari organisasi berencana berkunjung ke rumahnya. Vera pun menyuruh Leo untuk membersihkan rumah dan menyiapkan segala kebutuhan yang diperlukan. Leo pun memulai melakukan perintah dari ibunya dengan memotong rumput halaman yang sudah mulai meninggi karena kebanyakan pupuk uyuh. Ketika lagi bersih-bersih, kini Leo bertemu dengan Gita yang datang untuk mengirimkan barang belanjaannya tadi. Atas kecantikan dan kesemloyan Gita, tiba-tiba Leo pun menaruh hati kepadanya. Karena mengetahui kenyataan bahwa sama-sama jomblo yang kurang kasih sayang, Leo pun kemudian mengajak Gita pergi ke kebun binatang di esok hari. Hal ini membuat Gita sangatlah senang. Si Vera yang mulai mengendus-endus bau-bau PDKT yang dilakukan anaknya, ia marah besar dan cemburu guys. Ia takut anak kesayangannya jatuh ke surabi lempit si Gita. Hari cerah dengan langit biru yang merupakan waktu yang pas untuk para pasangan berkentoy. Leo dan Gita menikmati hari tersebut. Di tengah tamasyanya keliling-keliling Bonbin, Leo yang melihat sebuah genangan air sedikit tersontak dan mengingat kenangan masa lalunya tentang ayahnya yang meninggal karena menyelamatkan ia yang tenggelam di pantai. Gita yang mendengar cerita sedih Leo mencoba untuk menenangkannya dari trauma masa kecilnya. Sampai suatu ketika mereka berdua akhirnya melihat sosok dari kera tikus Sumatera tadi yang dengan sadis memakan lengan salah satu kera di sana. Penjaga kebun binatang pun bercerita bahwa kera tersebut adalah hasil dari perkentoyan silang tikus wabah dengan kera yang berasal dari Sumatera. Mengesampingkan hal mengerikan tadi, ketika mereka berdua duduk menikmati kebersamaan, si Vera ternyata sedari awal menguntit mereka berdua. Tak sengaja Vera terpeleset di dekat kandang kera tikus Sumatera yang mengakibatkan lengannya tergigit.
Vera secara refleks menginjeksi keras sampai mati. Gita kemudian mencoba untuk menolong Vera, namun ia malah menerima penolakan dari calon mertuanya ini. Di sini akhirnya Leo pun terpaksa meninggalkan Gita dan segera membawa ibunya pulang untuk segera diobati oleh perawat yang kita panggil saja dengan Mbak Minah. Hari pun berganti petang, Gita mendatangi rumah Leo untuk mengembalikan jaketnya yang tertinggal di Bonbin. Mereka pun sedikit bertengkar dan Leo menjelaskan bahwa ibunya tidak merestui hubungan mereka berdua. Tapi Leo yang tidak kuat atas hasrat cintanya, darahnya mulai memenuhi batang jimatnya yang mengakibatkan mereka melakukan kegiatan ngentoy. Pagi pun tiba, tak disangka-sangka infeksi akibat gigitan dari kera tikus menyebabkan keadaan Vera semakin memburuk. Kulitnya copot dan bahkan Vera sulit untuk berbicara. Bersama dengan hal tersebut, Ketua Perserikatan Wanita Wellington tiba berkunjung ke rumahnya. Untuk menutupi kulit Vera yang copot, Leo tanpa perasaan malah mengelem kulit ibunya dengan lem Raja Wali. Sungguh tidak punya otak. Kemudian dalam pertemuan mereka pun mendiskusikan rencana yang akan digagas si Vera. Tapi hal menjijikan terjadi. Suami dari si Nyonya Siti ini malah memakan puding yang bercampur dengan darah si Vera. Bahkan tanpa sadar kuping Vera copot dan si Vera memakan kupingnya sendiri. Nyonya Siti yang melihat hal tersebut merasa jijik dan memutuskan untuk pergi. Singkat cerita, Gita pun datang berkunjung ke rumah Leo. Anjingnya yang masuk terlebih dahulu ke kamar Vera tiba-tiba mengembek dan dijadikan santapan oleh si Vera. Gita dan Leo pun merasa kaget dan terheran-heran. Kini si Vera pun bertingkah lebih aneh dan mencoba menyerang Leo. Atas perlawanan Vera, mereka berdua pun terjatuh dan berguling-guling dari tangga. Keadaan Vera kini semakin memburuk. Perawat Minah pun datang dan Vera pun dinyatakan meninggal dunia. Atas kematian ibunya, Leo pun sangat bersedih hati. Dalam kesedihannya, Leo pun juga kaget karena ibunya kini berubah menjadi sebutir zombie dan membunuh perawat Minah dengan cara memoklek lehernya, yang membuat si Minah kini juga berubah menjadi seekor zombie. Untuk menyembunyikan hal ini dari Gita, Leo pun mencoba mengurung kedua zombie tersebut ke dalam basement rumahnya. Kemudian Leo menyuruh Gita untuk segera pulang saja. Hari pun terus berlalu untuk menenangkan para zombie dan mencegah mereka keluar dari basement. Leo memberikan obat penenang hewan kepada mereka. Kini Leo pun mencoba menjauh dan menyuruh Gita agar tidak mendekatinya lagi. Gita pun merasa bersedih atas keputusan dari Leo ini. Sampai suatu hari setelah Leo menyadari hidupnya sangatlah kelam, sangatlah apes, ia mencoba peruntungan untuk diramal oleh nenek Gita. Leo mendapat ramalan buruk yang menyatakan bahwa ia sangat dekat dengan kematian. Nenek Gita pun memberi jimat ke si Leo agar Leo terhindar dari mara bahaya. Di sisi lain, zombie Vera yang menggila mendobrak basement rumah dan mencoba kabur dan kemudian berjalan-jalan di jalan raya sampai-sampai Vera malah tertabrak oleh mobil. Orang-orang yang melihat hal tersebut mengira Vera meninggal dunia dan segeralah diadakan upacara pemakaman. Di acara pemakaman tersebut datanglah paman Leo si licik bernama Les yang sebenarnya ingin menyengketakan warisan yang Vera tinggalkan. Di sisi lain, Leo yang merasa khawatir zombie si Vera akan menyerang tamu, Leo mencoba untuk menenangkannya dengan menyuntikkan obat penenang. Tapi hal ini membuat orang-orang salah paham dan menganggap Leo menjadi stres akibat ditinggal ibunya. Singkat cerita, malamnya Leo mencoba menduda makam ibunya, tapi para berandalan pemabuk datang dan memukulinya. Salah satu berandalan bernama Miren malah mengencingi makam ibu Leo, dan hal buruk pun terjadi. Zombie Vera muncul dan menarik batang Miren, juga mencabik-cabik tubuhnya. Kemudian zombie Vera pun mengamuk dan menyerang pemuda-pemuda tersesat dan merubahnya menjadi zombie. Leo yang ketakutan pun akhirnya mendapat bala bantuan dari pendeta bernama Johnny yang jago taekwondo. Johnny dengan keahlian bela dirinya berhasil mengalahkan para pemuda zombie. Meskipun pada akhirnya ia tergigit juga, alhasil si Johnny akhirnya menjadi seekor zombie. Karena Leo kebingungan dan merasa khawatir jika zombie-zombie tersebut menyerang kota, ia memutuskan mengumpulkan semua zombie yang ada untuk disembunyikan di basement dan memberi mereka makan berupa puding yang dicampur dengan obat penenang. Ternyata zombie juga masih punya nafsu, guys. Zombie dari pendeta Johnny dan suster Minah di sini malah ngentoy. Tak disangka-sangka dari hubungan gelap ngentoy zombie akhirnya malah menghasilkan bayi zombie. Untuk mencegah bayi tersebut bertingkah seperti zombie pada umumnya, Leo pun mencoba mengasuhnya di taman seperti kebanyakan bayi normal.
Meskipun hal ini tidak berhasil dan bayi zombie berakhir dengan takdir menjadi samsak. Sampai suatu waktu Les mengetahui bahwa Leo telah mengumpulkan mayat di basement. Les mengira Leo adalah seorang pembunuh. Ia mengancam untuk melaporkan kegiatan ini ke polisi. Namun Les akan tutup mulut jika si Leo memberikan warisan Vera kepadanya. Leo pun tanpa bacot kicot langsung menyetujuinya. Singkat cerita, karena merasa kini rumah Vera sudah menjadi miliknya, Les mengadakan pesta perpindahan rumah yang dihadiri oleh banyak teman-temannya. Si Leo di sini disuruh untuk mengurusi para mayat. Kita pun juga menghadiri pesta tersebut, guys. Dan Les di sini mencoba mempergodanya, namun Gita menendang batang Les dan bersembunyi di ruang basement. Yang hal ini membuat Gita mengetahui rahasia Leo bahwa Leo telah menyembunyikan para zombie di basement rumahnya. Di sini Leo pun bertemu dengan Gita dan membahas masalah ini. Leo menjelaskan bahwa ia masih memiliki keraguan untuk membunuh ibunya sendiri, wanita yang telah merawatnya sedari kecil. Gita pun mencoba meyakinkan Leo bahwa zombie tersebut bukanlah ibunya lagi. Dan hal ini berhasil. Leo pun mulai menyuntik mati semua zombie yang ada di sana. Tidak lupa Leo pun juga mengubur mereka semua. Setelah mereka menyuntik mati para zombie, Leo terlibat percekcokan dengan Les. Les pun mendorong Leo ke ruangan basement. Dan di sini Leo menyadari bahwa obat mati yang ia suntikan sebenarnya merupakan stimulan untuk hewan agar seekor hewan menjadi sange. Blunder. Maka para zombie pun seketika meletup-letup yang menandakan zombie masih hidup. Para zombie pun yang bangun dari kubur mencoba menyerangnya. Leo berlari kabur ke ruang tamu dan hal ini malah membuat keadaan menjadi chaos. Karena kini para zombie bebas berpesta menyantap semua orang yang ada di sana. Leo, Gita, dan Les mencoba untuk menghindari serangan zombie yang semakin parah. Leo yang terdesak menyuruh Gita segera kabur. Sedangkan si Les yang berada di halaman rumah malah bersenang-senang dengan cara mencabut satu persatu gigi zombie. Psikopat anjing. Leo yang dalam keadaan terdesak kini berada dalam kerumunan zombie dan dikejar-kejar oleh salah satu zombie yang meskipun sudah tinggal berodotnya saja, ia masih hidup. Bahkan berodot zombie ini ngaca, guys. Dan berodot zombie ini berjalan menggunakan paru-paru. Karena keadaannya semakin parah, Leo pun mencoba bersembunyi di atap rumah. Tak sengaja Leo menemukan sebuah peti yang di dalamnya terdapat foto ayah dan ibunya. Juga tengkorak yang ternyata itu adalah tengkorak dari ayahnya. Di sini Leo mulai mengingat sesuatu. Sementara itu kini Gita mencoba melawan zombie bersama si Les. Si Les mencincang semua zombie dengan ganasnya tanpa raut mimik kepiluan. Les malah menikmatinya. Sampai-sampai si Les mengikuti bayi zombie yang sedari awal membuatnya kesal. Les mengikutinya di dalam ruangan basement yang ternyata di ruangan basement tersebut zombie Vera telah menjadi monster yang sangat besar. Vera pun membunuh Les dan membuatnya menjadi zombie walang kadung. Di sisi lain, Leo yang telah selamat dari kejaran brodot zombie, ia menemukan mesin pemotong rumput dan segera bergegas mencincang semua zombie yang ada. Scene ini sungguh menghoekkan. Sementara itu Les yang telah berubah menjadi zombie berusaha untuk menyerang Gita. Dengan kegilaannya Gita pun mencabut batok Les kemudian memutar-mutarnya sampai hancur. Tapi masih ada bayi zombie yang mau mengancam nyawa Gita. Gita yang dalam keadaan ketakutan memutuskan untuk mencopot gas LPG. Yang hal ini menyebabkan rumah tersebut akhirnya kebakaran. Ia pun bergegas ke lantai bawah. Akibat ledakan gas LPG semua zombie pun sudah hancur berserakan. Leo dan Gita pun malah melakukan adu jigong. Tapi ternyata tinggal satu zombie, yaitu si zombie Vera. Zombie Vera yang telah menjadi monster memiliki keistimewaan bahwa ia masih dalam keadaan sadar dan dapat berbicara. Leo dan Gita pun mencoba kabur ke atap rumah, namun Vera pun juga mengejarnya. Leo kini berbicara kepada Vera bahwa ia telah mengetahui hal yang telah Vera sembunyikan. Bahwa sebenarnya ayah Leo tidak meninggal karena menyelamatkannya saat tenggelam di pantai. Kenyataan berkata lain, Leo telah mengingat bahwa ibunya lah yang telah membunuh ayahnya dengan selingkuhannya dengan cara menjeburkannya di bathtub. Ingatan Leo berubah karena si Vera selalu memanipulasi si Leo sedari kecil. Zombie Vera yang masih overprotective tak ingin Leo jatuh ke dalam pelukan Gita.
Zombie Vera yang masih overprotective tak ingin Leo jatuh ke dalam pelukan Gita. Si Vera pun menyedot Leo untuk masuk kembali ke rahimnya. Ada, Rai kelas melahirnya anak anjim. Namun jimat pemberian nenek Gita berperan penting di sini. Jimat tersebut dapat digunakan Leo untuk keluar dari dalam tubuh Vera dan menyebabkan daya hidup Vera mulai menghilang. Vera pun kemudian terjatuh dan ikut terbakar bersama dengan rumahnya. Keringgingan aku, keringgingan saya. Kerenggingan guys. Sementara itu Leo dan Gita segera menyelamatkan diri. Di ending film kita diperlihatkan setelah kejadian ini, si Leo dan Gita saling sosor menyosor dan siap untuk ngentai. Film pun berakhir.